Shalom dan selamat pagi anak-anak Miss. Kembali pada hari ini Rabu 10 Januari 2021 kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu dan doa dipimpin oleh teman kalian Beatrice. Selamat pagi Miss dan teman-teman. Kali ini Beatrice akan memimpin doa hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, hari ini kami ingin memulai pembelajaran kami ya Bapa. Semoga saja pembelajaran kami ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini dan masih memberikan kami kesehatan dan rezeki ya Bapa. Ya Bapa, hari ini kami ingin memulai pembelajaran kami. Semoga saja pembelajaran kami ini bisa berkenan bagimu ya Bapa. Atas nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPS. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar topik mengidentifikasi isi teks pidato. Tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia pada kali ini adalah siswa mampu menentukan bagian-bagian dari teks pidato dan siswa mampu mengidentifikasi isi teks pidato. Bagian-bagian teks pidato yaitu yang pertama salam pembuka. Biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembuka pidato. Contohnya kalimat selamat pagi, salam sejahtera, shalom, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalimat pembuka berisi kalimat sapaan kepada audiensi. Contohnya, kalimat Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi, yaitu bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup, yaitu bagian dari teks yang berupa simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata. Dan yang terakhir adalah salam penutup, yaitu bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya selamat pagi dan terima kasih. Di sini ada teks pidato. Kita akan menentukan bagian-bagian dari teks pidato. Yang menjadi salam pembuka adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi kalimat pembuka adalah kalimat yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Yang menjadi isi adalah pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini, kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Selama bersekolah, kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih dengan semua guru yang telah mengajar di sekolah ini, yang dengan sangat baik, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Berkat jerih payah semua guru, kami pun dapat lulus dari SMP ini. Semoga semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberi kebahagiaan selalu. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama-sama selama 6 tahun ini. Tapi tetap saya juga mendoakan teman-teman semua dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi maupun institusi pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita-cita yang selama ini diangan-angankan. Yang menjadi kalimat penutup dari teks video ini adalah akhir kata, saya mau mengucapkan sukses selalu buat teman-teman. Doa saya menyertai teman-teman semua. Amin. Dan yang menjadi salam penutup adalah wassalam.
Sekarang kita akan mengidentifikasi info-info dari teks pidato tersebut. Pembicaranya adalah siswa. Pendengar pidato adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang menjadi tempat adalah sekolah. Suasana saat disampaikan pidato adalah tenang dan hikmat. Poin-poin penting isi pidato yaitu berisi tentang ucapan terima kasih siswa kepada guru yang telah mengajar dan membimbing. Untuk tugas kalian, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kita lanjutkan dengan bidang studi IPS dengan materi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan politik. Tujuan pembelajaran IPS kali ini adalah siswa mampu menjelaskan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi antara lain: yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Sedangkan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik antara lain: yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau disingkat dengan ASC. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Yang keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip ekonomi. Dan yang kelima, mengusulkan pembentukan bagian HAM ASEAN. Untuk tugas IPS kalian, kerjakanlah keempat soal berikut ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.